Sahabat-sahabat pecinta channel dari Duta Film Kediri, saat ini saya juga akan menguak tentang sejarah berdirinya Candi Brau, di mana Candi Brau itu sendiri para arkeolog masih belum bisa menentukan ini candi apa, tempat pendarmaan, apa candi untuk krematorium dan sebagainya. Ini masih sangat sangat terbatas. Jadi candi ini memang dibuat pada abad ke-15 ya, kalau kita menurut catatan-catatan sejarah yang pernah saya lihat. Abad ke-15 ya, masih barusan saja, karena di situ struktur bangunannya struktur bangunan yang berbentuk Buddhis ya. Karena apa? Karena di sampingnya Candi Brau ya, sebelah sananya itu ada lagi namanya Candi Gentong. Candi Gentong itu dulu tempat pasraman Buddha. Pasraman Buddha itu disebut Candi Kasogatan. Kalau Hindu disebut Siwa Buddha, kalau Kasogatan itu adalah Candi Buddhis. Jadi kalau kita mengatakan sebagai beberapa ulasan sejarah tentang prasasti Waraharu, yang ini ada hubungannya dengan Alasantan. Dari kata Waraharu itu sendiri, ada yang mengatakan ini adalah bentuk bangunan suci. Ini kalau versi daripada prasasti Alasantan. Tapi ada lagi versi yang menyebutkan bahwa Candi Brau itu berasal dari kata Brawu. Brawu itu ada arti yang disebut dengan kata metafora biasanya awu. Awu itu adalah abu jenazah yang habis di krematorium dan dicandikan di situ. Kalau saya lebih berasumsi kepada Candi Brau itu adalah candi pendarmaan orang Buddha, di mana di sana itu banyak sekali abu-abu jenazah yang masih disimpan, akan tetapi sudah berabad-abad setelah pemugaran Candi Brau itu tidak pernah satu pun orang yang menemukan cepuk atau kendaga tempat abu-abu jenazah. Makanya di situ ada namanya pasraman Hindu, pasraman Buddhis terbesar seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Jawa, yang ada di desa Bejijong ya. Jadi di situ ada sebuah pasraman agung dengan Bante Viranadi atau siapa itu. Saya juga pernah ke sana, akan tetapi kalau saya membahas tentang apa yang disebut dengan Buddha tidur itu nanti akan ada channel tersendiri, dan saya akan menjelaskan fokus kepada apa yang disebut dengan Candi Waraharu atau Candi Brau. Jadi sebagaimana dengan prasasti Alasanta, ini juga dibuat pada abad ke-15. Tapi kalau kita kembali flashback kepada zaman Empu Sendok, ini dulu bekas krematorium, bekas tempat pembakaran abu jenazah para raja-raja. Dan ini masih menjadi bahan perdebatan. Apakah zaman abad ke-9 Empu Sendok sudah menguasai di Trowulan dengan membuat sebuah candi? Apakah kita lebih berorientasi kepada zaman Majapahit abad ke-15? Ini masih rancu, masih menjadikan bahan perdebatan para arkeolog maupun sejarah. Karena di situ tidak diketemukan tentang tahun angka, di dorpalnya itu juga di tahun berapa itu dibuat, ancer-ancernya yaitu pada abad ke-15 itu saja. Kalau abad ke-15 berarti ini adalah pada zaman Ratu Suwito atau raja yang disebut Brawijaya kelima. Ini abad ke-15. Jadi kalau kita membahas tentang Candi Brau, ini ada dua versi. Versi mana yang harus kita kuak? Versinya Empu Sendok abad ke-9 sampai 10 itu dulu mengatakan bahwa Candi Brau itu berasal dari kata Brawu. Brawu itu artinya awu. Awu itu abu jenazah yang dicandikan, dan di situ ditempatkan beberapa kendaga-kendaga yang berisi abu. Akan tetapi ini juga tidak menguatkan, karena pada pemugaran-pemugaran yang dilakukan oleh BPJB Jawa tidak pernah diketemukan satu kendaga tentang perabuan. Tapi saya yakin itu adalah tempat perabuan. Kenapa? Pencurian besar-besaran abu-abu raja itu kendaganya kalau tidak dari giok, ya dari emas untuk menyimpan abu di situ. Ya, ini jelas sejarah. Pada zaman Belanda ya dihabiskan oleh orang-orang Belanda. Karena itu terbuat daripada emas, dan itu semua saya kira ada di Museum Leiden atau masuk kolektor
atau masuk koleksi orang-orang barat yang sampai saat ini sedang kita cari keberadaannya. Jadi kalau bahwa sebagai tempat suci, ya betul, candi itu tempat suci, tempat pendarmaan. Tapi bentuk dan struktur Candi Brahu itu sendiri, strukturnya itu adalah struktur Buddhis, ya, bukan Siwa Buddha. Karena apa? Di sebelah utaranya Candi Brahu itu ada namanya Candi Gentong, itu juga asramanya Buddhis, asrama Kasogatan, tempat pendadaran orang-orang biksu pada zaman itu. Bejijong itu sendiri sampai sekarang, kalau kita lihat zaman dulunya, kalau sekarang kita lihat sebagai alur Cokro Manggilingkanya, sekarang ya tetap sebagai asrama Buddhis terbesar di seluruh Jawa Timur. Tempat pendidikan Buddha itu di daerah Bejijong. Aslinya zaman ini yang muterai, nah zaman ini ya kembali pada ini, itu sudah kodrat alam. Nah, kenapa orang-orang Buddhis tidak membangun saja di tempat mana ini? Di tempat yang jauh dari situ, misalnya di Surabaya, pada Probolinggo, tidak, karena di situ dulunya pada abad ke situ itu juga ditemukan sebuah artefak yang notabene itu dulu bekas pasraman-pasraman Buddhis pada abad 13-15. Nah, sampai sekarang ya tetap dibangun, nyatanya sekarang tambah besar. Di situ ada Buddha tidur yang begini sedang merenung. Kalau kita kembali kepada penguatan tentang dengan prasasti Alasanta, apa yang disebut dengan kata Waraharu itu tadi, ini juga ada benarnya, ya. Cuma bukti pembenarannya itu belum ada yang berani membuktikan kalau ini ada hubungannya dengan Candi Pendarmaan atau candi apa yang disebut dengan krematorium. Jadi sangat minim sekali, karena di situ tidak tertulis angka tahun. Cuma di situ candi ini berbentuk Buddhis, ya. Berbentuk Buddhis itu artinya ini dulu percandian tempat para Kasogatan, kerabat-kerabat terjat, termasuk Ibunda Gayatri, termasuk Eyang Pati Gajah Mada, Pati Udoro, Sabdo Palon, Prapanca, itu semua beragama Buddha. Jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu rinci karena saya juga takut, saya bukan sejarawan, akan tetapi saya bisa mengira-ira, ya, berdasarkan bentuk struktur candi, dan saya lebih berasumsi bahwa itu dulu adalah candi pendarmaan, tempat perabuan-perabuan para raja yang dicandikan di situ agar supaya elemen-elemen yang disebut anasir 4 itu tadi bisa menyatu dengan alam. Itu kepercayaan Buddhis dan agama Siwa Buddha. Jadi uraian ini tidak perlu saya panjang lebarkan karena ini sangat referensinya sangat sedikit. Saya juga tidak berani menjelaskan tentang yang muluk-muluk, hanya sinopsis saja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pecinta Duta Film Kediri. Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang menarik,